Setelah kita belajar tentang aturan penentuan angka oksidasi, kita sekarang masuk pada konsep reaksi redoks. Singkat kata, Leo-Sager. Dari kata lose elektron itu oksidasi, kehilangan elektron itu oksidasi, dan menangkap elektron itu reduksi. Gain elektron reduksi. Baik, ada beberapa konsep reaksi oksidasi reduksi di sini. Yang pertama, berdasar transfer oksigen, kemudian transfer hidrogen, transfer elektron, dan perubahan bilangan oksidasi. Konsep yang pertama, berdasarkan transfer oksigen. Dalam hal ini, oksidasi berarti mendapat oksigen dan reduksi kehilangan oksigen. Oke, sebagai contoh, Fe2O3 membentuk Fe, ini reduksi karena kehilangan oksigen, dan CO membentuk CO2, ini reaksi oksidasi karena menangkap oksigen. Konsep yang kedua, berdasarkan transfer hidrogen. Meskipun hal ini sudah jarang, tapi kita perlu pahami juga bahwa oksidasi berarti kehilangan hidrogen dan reduksi berarti mendapat hidrogen. Contohnya, etanol akan dioksidasi membentuk etanol, dan etanol akan menangkap hidrogen H2 membentuk etanol. Konsep selanjutnya, redoks berdasarkan transfer elektron, di mana reaksi oksidasi melepaskan elektron dan reaksi reduksi menangkap elektron. Jika satu langkah, maka disebut reaksi redoks. Konsep terakhir, berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, di mana oksidasi terjadi kenaikan angka oksidasi dan reduksi terjadi penurunan angka oksidasi. Sebagai contoh, Mg mula-mula biloksnya 0 karena unsur bebas, membentuk Mg positif 2 karena dalam senyawa, dan hidrogen dalam senyawa positif 1 menjadi 0 karena unsur bebas. Di sini terjadi penurunan dan penaikan angka oksidasi. O menjadi plus 2, itu reaksi oksidasi. Dan plus 1 menjadi 0, itu reaksi reduksi. Selanjutnya, yang berwarna biru, ini punyanya Na, sama, positif 1. Kemudian O-nya hijau min 2, juga sama. Hidrogennya plus 1, di sini juga plus 1. Perhatikan yang Cl2. Karena unsur bebas, biloksnya adalah 0. Di sini, Cl-1 terjadi penurunan, dan sini Cl-nya plus 1 terjadi kenaikan. Sehingga dalam satu spesies, unsur Cl mengalami penurunan sekaligus peningkatan angka oksidasi, reaksi redoks. Ya, contoh lainnya, Na tambah Cl2 menjadi NaCl, di mana Na melepaskan elektron, reaksi oksidasi, dan Cl menerima elektron, reaksi reduksi. Contoh berikutnya, Fe mula-mula plus 3 menjadi plus 2, reaksi reduksi. Seng, reaksi oksidasi karena terjadi peningkatan angka dari 0 menjadi plus 2. Sedangkan bilangan N dan O dalam NO3 ini tidak mengalami perubahan biloks, disebut ion penonton atau ion pelengkap. Bagaimana dengan reaksi berikut? Untuk Na, sebelum dan sesudahnya positif 1, oksigennya sama, kemudian hidrogennya juga sama, dan Cl-nya juga sama. Tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi, karena ini memang bukan reaksi redoks.
Sekarang reaksi disproporsionasi. Ada beberapa spesies unsur yang sama mengalami oksidasi dan reduksi. Sebagai contoh, oksigen dalam peroksida biloxnya -1, dan di sini -2 terjadi penurunan angka, dan di sini 0 terjadi penaikan angka. Satu spesies oksigen mengalami reaksi reduksi, juga mengalami reaksi oksidasi. Contoh selanjutnya, Br mula-mula 0 karena unsur bebas, naik menjadi +5 reaksi oksidasi, dan turun menjadi -1 reaksi reduksi. Satu langkah reaksi redoks, dan satu spesies mengalami oksidasi sekaligus reduksi reaksi disproporsionasi. Sekarang, apa itu zat oksidator dan reduktor? Perhatikan, Fe2O3 mengalami reduksi menjadi Fe, zatnya disebut oksidator, tugasnya mereduksi CO yang mengalami oksidasi disebut zat reduktor, ya, yang mengalami reduksi, oksidator yang mengalami oksidasi, reduktor. Kita bisa simpulkan bahwa oksidator zat pengoksidasi zat lain dengan jalan mengalami reaksi reduksi sebagai sumber oksigen, dan reduktor zat pereduksi zat lain dengan jalan mengalami reaksi oksidasi biasanya mengambil oksigen. Oke, demikian penjelasannya. Semoga bisa diterima. Tetap belajar dan sukses selalu. Terima kasih.